Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Jadi saya kira tidak spekulasinya tidak berlebihan kalau dikatakan juga dikirimkan sinyal itu kepada Ganjar yang sedang hadir di situ. Selamat malam pemirsa, ojo ke susu. Ini yang tadi kita dengarkan bersama ya, pernyataan Presiden Jokowi ini viral setelah memberikan arahan dalam Rakernas relawan pro Jokowi di Magelang pada akhir pekan lalu. Kemudian pernyataan dalam Rakernas tersebut, Presiden Jokowi juga disinyalir memberikan arahan mengenai Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Presiden juga dinilai sebagian orang terkesan memberikan sinyal mendukung salah satu calon presiden yang akan maju di 2024. Lalu apa sebenarnya maksud presiden dengan menyebutkan ojo ke susu dan kepada siapakah sinyal dukungan diberikan Presiden Jokowi? Kita akan membahasnya dalam dua sisi malam hari ini. Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Apa kuwi? Projo, Pak. Loh, saya bukan anggota Projo kok. Soal kode dari Pak Jokowi, Pak. Kode apa? Kode ojo ke susu, Pak. Lah ya aja kesusu. Jadi saya kira tidak spekulasinya tidak berlebihan kalau dikatakan juga dikirimkan sinyal itu kepada Ganjar yang sedang hadir di situ. Ya, pernyataan Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo ini kemudian diinterpretasikan beragam oleh publik dan juga sejumlah pengamat politik. Karena di saat Rakernas tersebut juga hadir calon presiden, beberapa orang calon presiden termasuk ada Mas Ganjar di sana, ada Pak Jokowi sendiri di situ juga, ada Pak Muldoko dan lain-lain. Nah, kami akan membahasnya malam hari ini. Sebenarnya apa sih maksud Pak Jokowi dan siapa sih yang disebut-sebut mungkin hadir di sini yang kita dukung begitu ya. Akan kami bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama saya di studio, saya akan memperkenalkan satu persatu. Bung Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bung Masinton. Ya, selamat malam Bu Anggi. Ya, Bung Effendi Ghazali, Chief Pengamat Politik, Komunikasi Politik. Selamat malam Chief. Selamat malam Anggi. Ya. Kemudian ada Emmanuel Ebenezer, ini Ketua Umum Joman. Bung Noel, selamat malam. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, di ujung sana ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Malam. Ya. Dan juga bergabung secara virtual malam hari ini ada Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam seluruh pemirsa TV One dan seluruh narasumber yang hebat-hebat di studio. Oke, nah sebelum saya mulai di studio, saya langsung ke Mas Budi terlebih dahulu. Ini boleh diceritakan nggak sih Mas Budi, walaupun Bung Noel hadir di sana, saya ingin mendengarkan dari Mas Budi. Sebenarnya seperti apa sih suasana psikologisnya ketika Pak Jokowi menyampaikan pernyataan ojo ke susu, meskipun mungkin ya calon yang kita dukung hadir di sini. Itu kalau teman-teman Projo menangkapnya seperti apa Mas Budi? Jadi sebelum Pak Presiden Joko Widodo itu bicara di podium, beliau bersama kami di holding room untuk membicarakan beberapa isu strategis, termasuk soal dinamika partai dan sebagainya. Nah, ketika Pak Presiden pidato, jelas yang itu kan soal ojo ke susu itu adalah poin ketiga dari inti pidato beliau. Poin pertama adalah ketidakpastian global. Yang kedua adalah harga-harga energi dan makanan food. Jadi food dan energi harga. Dan yang ketiga, nah itu kan makanya selalu dibilang isu politiknya. Nah, ketika sampai di sana,
di isu politik, Pak Presiden memerintahkan kepada kami seluruh anggota Projo dari Sabang sampai Merauke untuk tidak tergesa-gesa mendeklarasikan capres yang akan didukung oleh Projo. Walaupun kami tahu, kita sudah bilang Pak, kita ini kan bukan partai politik, yang punya tiket untuk mengusung calon presiden kan partai politik. Begitu. Tapi sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam rezim demokrasi ini kan, maka segalanya bisa kita dinamisir sedemikian rupa gitu, bahwa politik ini jangan hanya sekedar permainan elit, tetapi juga harus melibatkan partisipasi seluruh rakyat. Begitu Mbak. Oke, kemudian ada bahasa walaupun meskipun nih calon yang kita dukung ada di sini. Kalau kita melihatnya di sana ada Mas Ganjar kebetulan ya, Mas Budi ya. Ya. Gini Apakah loh, ditujukan itu pada calon yang ada di situ? Kalimat lengkapnya kan gini, kalimat lengkapnya kan meskipun mungkin calon yang akan kita dukung ada di sini, begitu loh. Nah, sesungguhnya kami dari Projo ini mengundang seluruh kandidat-kandidat katakanlah yang ada di front row. Kami mengundang Mbak Puan, kami mengundang Pak Erlangga, kami mengundang Pak Erick Thohir dan beberapa yang lain. Tapi karena kesibukan beliau-beliau ini, maka beliau-beliau ini tidak berkesempatan hadir di acara Rakernas 5 Projo. Yang kebetulan hadir ya Mas Ganjar, karena Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, kan fatsunnya kita kan kalau Mas Ganjar nggak kita undang salah dong. Apalagi beliau ini kan Gubernur Jawa Tengah. Begitu, Mbak. Jadi bukan berarti hadir Mas Ganjar di sana terus dukungan ke Mas Ganjar begitu ya, mau disampaikan ya? Ya buat kami sih apapun perintah Pak Jokowi nanti kita akan taati. Kita taat dan tunduk pada perintah Pak Jokowi. Begitu loh, Mas Budi, ya Anggian. kita tahu Projo kan bukan partai politik, tapi namanya relawan Jokowi, namanya saja relawan Jokowi. Apakah masih bulat juga untuk mungkin mendukung entah itu Pak Jokowi atau orang-orang yang dipilih Pak Jokowi, atau mungkin sudah ada nama yang akan didukung oleh Projo? Gini loh, relawan Jokowi ini militan dan terorganisir. Seperti Projo ini kan relawan Jokowi yang berkesadaran penuh, yang militan dan punya daya juang yang luar biasa. Dan kita sudah proven loh, 2 pilpres kita menjadi bagian dari dalam kontribusi untuk pemenangan Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi menyadari itu, sehingga relawannya harus dikonsolidir. Karena Pak Jokowi ini kan kekuatannya berasal dari rakyat. Sehingga di tahun 2024 ini Pak Jokowi ini sangat berkepentingan bahwa program-program politik dan program-program ideologi Pak Jokowi ini harus ada yang melanjutkan. Karena bagi kami perjuangan Pak Jokowi harus kita lanjutkan dan perjuangan ideologi Pak Jokowi harus kita terus lanjutkan dan amankan. Begitu. Oke, artinya siapapun nanti yang diberikan dukungan oleh Pak Jokowi, Projo siap mendukung begitu ya Mas Budi ya? Pasti kita tegak lurus. Kita tegak lurus kepada Pak Jokowi. Gitu. Oke, saya mau ke sini dulu nih. Saya ke Bung Ege dulu sebelum ke Bung Masinton. Bung Ege, tadi disebutkan kan bahwa ini sebenarnya ada di video itu terdengar suara yang ketiga gitu ya. Banyak pihak yang menangkap ini yang ketiga ini maksudnya apa nih? Termasuk Anda sendiri juga punya interpretasi yang berbeda. Jadi mumpung ada ketua umum dari relawan Jokowi dan di luar itu Pak Budiari, Pak Muni, Pak Wamen, itu ada terdengar suara-suara yang ketiga, walaupun tadi memang itu pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan yang pertama endemi, dari pandemi ke endemi, yang kedua ketidakpastian global terkait makanan dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, ini kan tentang isu politik, ojo ke susu gitu. Tapi tangan kan begini. Begini itu gimana tuh? Iya kan, tangan saya di sampai meja. hafal tuh kalimatnya. Jangan tergesa-gesa, sebetulnya 2 kali. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin calon yang kita dukung ada di sini. Lalu ada teriakan-teriakan yang ketiga. Barangkali poin yang ketiga. Tapi kita tanyakan aja kepada Ketua Umum Relawan Jokowi yang hadir di situ. Oh, Noel juga ada di situ ya? Bung Noel juga hadir. Apakah itu juga masih ada teriakan-teriakan yang ketiga itu maksudnya 3 periode atau apa kan? Ya kan, sehingga diartikan di sini itu adalah ini. Itu pasti bukan harapan saya, pasti bukan harapan Ray Rangkuti dan lain-lain. Tapi apakah bisa dibaca ke arah itu? Atau kita langsung bilang sama sekali tidak boleh dibaca ke arah situ, kita sudah move on, tidak lagi di situ misalnya. Boleh direspon sedikit Mas Budi, benar nggak seperti itu? Ya, Projo ini kan organisasi rumah besar pendukung militan Pak Jokowi, sehingga wajar saja masih ada harapan dan keinginan dari segenap kader Projo di seluruh Indonesia
yang menginginkan Pak Jokowi untuk terus berlanjut sampai 3 periode. Walaupun dalam Kongres ke-2 Projo 2019 saya sudah menyatakan bahwa kalau buat Projo mah jangankan 3 periode, 5 periode pun kami dukung Pak Jokowi. Tetapi artinya kami dengan yakin begitu Pak Ketua Umum, satu-satunya peluang yang mungkin itu adalah ya, artinya tentunya kita menunggu seperti nanti kalau ada pada detik terakhir adu elektabilitas begitu, satu-satunya peluang yang mungkin adalah menurut konstitusi kita menjadi wakil presiden. Tentunya ini debatnya serius, di banyak negara terjadi Ya. gitu. Nah, apakah 3 periode Tapi- itu menjadi terbaca seperti itu bagi relawan Jokowi? bukan 3 periode itu kan energi saja, energi bahwa saya menganggap teriakan 3 periode atau semangat mendukung Pak Jokowi 3 periode itu sebagai energi, sebagai energi politik bahwa sebenarnya Pak sangat nyata sekali Pak Jokowi masih di hati rakyat begitu loh. Oke, sebentar, Pak Jokowi sebentar. masih dirindukan rakyat. Mas Budi, saya ingin Kepemimpinan menekankan- gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat diperlukan oleh Mas sangat Budi. dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Oke, berarti saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa memang ada semangat untuk 3 itu bukan poin ketiga tadi ya, berarti benar mengamini bahwa ada semangat 3 periode. bukan semangat. Kita menyadari konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden itu hanya bisa dipilih untuk 2 periode dan kami tidak mau berspekulasi dengan semangat reformasi yang kita perjuangkan 24 tahun yang lalu. Tetapi semangat untuk mendukung Pak Jokowi 3 periode, 4 periode, 5 periode pun menurut kami itu kan bagian dari apresiasi masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi. Hanya itu maknanya gitu loh. Jadi energi itu bahwa Pak Jokowi ini, kepemimpinan Pak Jokowi berhasil begitu loh. Oke, baik. Saya mau ke Bung Masinton. Jadi gini loh, aspirasi bukan keinginan politik begitu loh. Oke, aspirasi, sekedar aspirasi begitu ya, bukan Yang masih keinginan ada politik. aspirasi yang masih menggelora dalam bentuk energi Gelora. begitu ya. Iya. Oke, Bung Masinton, ini kalau melihat gimana nih bahwa ada Presiden Jokowi, kita tahu masih sebagai petugas partai di PDI Perjuangan ya, dengan statement seperti itu, kemudian ada sinyal-sinyal memberi dukungan, arah dukungan ke salah satu calon tertentu walaupun nggak disebut siapa, itu bagaimana menyikapinya? Ya, PDI Perjuangan ya itu belum memutuskan siapapun calon presiden dan calon wakil presidennya. Karena apa? Kongres 5 PDI Perjuangan bulan Agustus tahun 2019 itu memberikan hak istimewa atau yang disebut prerogatif itu kepada Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Dan PDI Perjuangan tentu kami ini partai politik yang taat azas gitu ya. Jadi bagi kami kepentingan bangsa ini jauh lebih utama, jauh lebih penting. Dan PDI Perjuangan tidak mau terikut arus, ini nggak mau terikut arus. Oh ini popularitas Yanu sekian, survei sekian, enggak. Ya, karena apapun ya, pemilu baik legislatif, pemilihan presiden, ya, itu adalah bagian dari proses dinamika politik kebangsaan. Ya. Maka dia tidak bisa diputuskan terburu-buru. Hanya Jadi benar dong kata Pak berdasarkan Jokowi juga ya, ojo ke Apa? susu. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong itu juga benar ya? ya Ojo harus ke susu, nggak usah keburu-buru gitu. ya harusnya seperti itu. Ya nggak perlu buru-buru. Bicara kepentingan bangsa ini jauh lebih penting. Nah, kemudian ya bagi PD Perjuangan memandang ini masih lama kok. Tahapan pemilu ini untuk pendaftaran Pilpres itu jadwal KPU September 2023. Masih panjang lah Jadi ini masih sangat panjang dan segala sangat sesuatunya cair ya. bisa berubah, ini sangat fluktuasi gitu loh. Jadi bagi kami ya, kami nggak mau terikut arus itu. Arus yang diciptakan, kita nggak tahu nih gendang siapa nih. Kita nggak mau menari di gendangnya orang. Nah, survei itu bukan satu-satunya. Survei itu ya potret aja, potret saat ini. Besok bisa berubah lagi tuh. Ya disitulah kami selalu hati-hati karena ini kita bicara Pilpres ini bukan sekedar bicara tokoh, bukan sekedar bicara orang, tapi bicara kepentingan bangsa, bicara kepentingan rakyat. Jadi nggak bisa kita dipaksa-paksa
ikut dalam pusaran arus yang ini sudah ya kita nggak tahu lah siapa yang Kalau Anda lihat menciptakan ini genderangnya siapa ini? Kita nggak tahu genderangnya siapa. Kalau saya melihat ini memang ada yang memainkan ini seakan-akan nih survei udah sekian dipakai buat alat dikte gitu. Ini populer apa segala macam. Oke. Kita nggak ngaruh. Oke. Oke, kita jeda dulu. Nanti saya minta juga pendapat Bung Rey. Kalau Anda melihatnya sama nggak ini genderang siapa? Mungkin pengamat politik lebih leluasa untuk memberikan analisanya. Usai jeda, kita lanjutkan dua sisi saat lagi.